Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023. Saya Pendeta Paben Sumitro STH mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk dapat mengerti bagian firman Tuhan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop Elia dan janda di Sarpat, ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan milik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Itulah sepenggal lagu rohani yang terkenal, yang sering kita dengar ataupun sering kita nyanyikan. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pada saat kita benar-benar sungguh percaya kepadanya. Hal ini pula lah yang dialami atau terjadi dengan Nabi Elia dan seorang janda di Sarpat, seperti nas kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mengalami pertolongan dan pemulihan Tuhan secara ajaib, seorang janda di Sarpat kembali menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu anak satu-satunya jatuh sakit. Ayatnya yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Dan ia akhirnya harus kehilangan anaknya yang menjadi tumpuan kasih sayang dan harapannya. Ini menimbulkan gejolak dalam hati seorang perempuan di Sarpat, sehingga ia pun menyalahkan Nabi Elia. Ayatnya yang ke-18, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Karenanya kita boleh melihat di sini bahwa Elia benar-benar dalam situasi yang sangat sulit
Walaupun di sisi lain ia bersyukur telah dibawa kepada suatu pengalaman di tepi sungai Kerit. Namun di tengah-tengah keluarga seorang janda di Sarpat, ia disebut penyebab kematian anak satu-satunya saat ia menumpang di rumah seorang janda di Sarpat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun Elia tidak mundur atau lari meninggalkan keluarga yang sedang menghadapi pergumulan, sehingga Nabi Elia membawa persoalannya, kesulitan yang ia hadapi kepada Tuhan. Ayat yang ke-19a dan sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita boleh melihat di mana Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Anak itu pun hidup kembali. Nyawanya telah dikembalikan oleh Tuhan. Inilah suatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga pengalaman iman Nabi Elia dan seorang janda di Sarpat semakin bertambah. Seorang janda di Sarpat ini tidak hanya merasakan campur tangan Tuhan, tetapi ia juga semakin mengenal kuasa dan kebenaran Tuhan Allah Israel dan Elia sebagai hambanya. Ayatnya yang ke-24 saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan hidup kita. Terkadang persoalan, masalah, problema, pergumulan sering menghimpit hidup kita. Tapi pada saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan keluar. Tuhan juga memberikan kekuatan dan harapan melalui kuasa Roh Kudus-Nya ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Asal kita tetap percaya kepada kuasanya Tuhan. Asal kita percaya dengan doa kita bahwa Tuhan akan turut campur tangan dalam setiap apa yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya juga keberadaan atau kehadiran kita bisa berdampak. Seperti kehadiran Nabi Elia yang bisa memberi dampak atau perubahan kepada seorang janda di Sarpat, sehingga ia percaya pada firman Tuhan. Karenanya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa sulitkah masalah yang kita hadapi, seberapa besarkah pergumulan yang kita alami, kita boleh belajar dari kehidupan Nabi Elia ketika dia menghadapi kesulitan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa seruan oleh Nabi Elia. Dan demikian juga kita, ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita ingat dan percaya Tuhan pun mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur karena pada hari ini boleh mendengar merenungkan akan firman Tuhan yang telah mengajarkan dan juga menguatkan kami semua sebagai orang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kami berserah penuh pada kehendak Tuhan saja. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Bapa di sorga, mengawali hari ini kami serahkan seluruh hidup kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai sehingga dapat menjalani dan menikmati setiap berkat Tuhan yang telah Engkau anugerahkan. Begitu juga kami pun dimampukan dalam mengerjakan tugas pekerjaan, bahkan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat GKI Tumbang Bau atau Bengaat. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menilik keberadaan jemaat Tuhan di sana. Tuhan menjaga, melindungi mereka, memberkati segala aktivitas pekerjaan mereka masing-masing agar terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati setiap keluarga lepas keluarga, agar selalu dalam damai sejahtera-Mu, dalam sukacita Tuhan, bahkan memancarkan terang kasih Kristus. Kami serahkan persekutuan jemaat GKI Tumbang Bau atau Bengaat agar tetap teguh dalam Tuhan, selalu bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin MPH, pendeta, pikaris, penetua, dan diakon di dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, supaya iman pengharapan jemaat GKI Tumbang Bau atau Bengaat terus bertumbuh dan berbuah sesuai firman Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan yang harus dilewati, tapi Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menyertai dan juga melindungi jemaat GKI Tumbang Bau atau Bengaat. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk resort GKI Pruk Cahu dan seluruh jemaat di kawasan resort GKI Pruk Cahu. Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani, sehingga berjalan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, guna menyaksikan kasih dan anugerah-Mu melalui kata dan perbuatan yang menyelamatkan. Pimpin dan sertai pendeta, pikaris, penginjil, penetua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, bahkan semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memampukan sehingga pelaksanaan tugas pelayanan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing yang telah Engkau percayakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Murung Raya, agar terus maju dan sejahtera. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, bupati dan wakil bupati, serta jajarannya, dan juga DPRD Kabupaten Murung Raya, agar mereka dimampukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan jujur dan takut akan Tuhan. Ini doa kami yang kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.